saya. Walaupun mereka menganggap, ini saya buka sama rekan-rekan Bang Os ya. Awal persidangan, saya memang kebetulan sering diminta komentar juga kan narasumber kepada biasa teman-teman wartawan lah. Nah, kemudian sidang pertama saya aktif di mereka itu karena memang ada Sil, ada Yamin. Jadi saya memang salah satu narasumber yang mereka ini apa katakanlah narasumber utama lah kita tiga ini. Di awal-awal saya sidang pertama perdana yang para saksi pertama-tama itu yang si saksi korban kan. Saya betul, Bang Nir pernah pasti dengar lah. Saya sering mengatakan kan selalu saya bilang prinsip saya adalah asas praduga tak bersalah. Nah, mereka senang tuh kan. Padahal saya nggak ada peduli, saya tidak tujuan saya untuk menyenangkan pendukung mereka nggak mungkin. Saya masih pengacara. Bahkan mereka tahu, jadi mereka jadi tahu saya pengacara Rizal Gibran. Nah, jadi dari awal itu persidangan perdana saya ikutin tuh dengan mereka memang. Saya belum ketemu Mr. J nih, Mas. Mr. J juga yang ajak saya sesat nih. Mr. J. Kok bisa? Justru itu. Saya itu sidang pertama, kedua, Mr. J. Saya dengan mereka. Makanya kan Yamin saya ajak ke sini. Yamin itu yang saya ajak Yamin ke sini. Cuman ternyata mental kan. Mereka berpikir bahwa saya ini sudah jadi pendukung ini mereka lah satu frekuensi. Lah, saya mulai bingung itu. Padahal saya berbicara berdasarkan hukum dan fakta, berdasarkan bukti lah. Itu prinsip kita argumentasi hukum. Nah, kemudian saya berpindah lah ke Mr. G kan, setelah saya ketemu Komal ini, saya pikir saya udah mau pensiun lah, mereka ngapain, nggak kelas bagi saya, jujur aja. Nah saya kesini, mereka mungkin ngintip lah. Nah saya kan orangnya ngomong apa adanya Mr. G kan, panggil. Puncaknya kemarin, ketika saya mengatakan yang 80% itu ya, Mr. G ingat nggak? Saya kan bilang, kan Mr. bilang, Pak Mix keyakinan berapa? 50%. 80, mereka langsung terganggu di Komal sebelah. Tapi saya nggak peduli. Saya nggak mau pusing gitu loh. Prinsip saya menyampaikan apa yang saya pahami sebagai orang hukum. Nah makanya saya tadi ada ikan hiu Bu Fitri. Ya. Di mana? Ini dari Luna Ledom. Oke. Paus deh kok. Lanjut Bang Os. Jadi makanya saya mau klarifikasi Bang Nir ya. Betul, saya nggak pungkiri Bang Nir bilang. Betul kan Bang Nir ya? Mereka menganggap saya bagian dari mereka. No. Nah, di awal-awal gitu. Iya, saya jangankan di Komal, saya juga kan di televisi juga, infotainment di TV juga di insert di Hello Celebrity, di Kiss. Saya sering karena anak-anak suka minta kan, tapi saya tolak. Nah, kemudian saya berpindah ke Bang Ji nih. Nah, saya komen kan. Mereka pikir saya mau nyerang di sini. Saya nggak ada tipikal gitu. Nggak penting bagi saya untuk argumentasi menyerang istilahnya membabi buta lah. Nggak. Nah, saya baru muncul lagi tadi. Jujur aja. Baru hari tadi bahkan mereka ada yang bercanda sambil bercanda, saya tahu sindir. Kok Bang Messi kemana aja selama ini? Ada itu Bang Nir tadi itu. Waktu saya masuk awal. Saya udah pikir, wah pasti mereka nyerang, saya udah siap lah. Kalau serangan secara argumentasi hukum, saya pasti ladenin, tapi kalau sudah bicara personal, saya pasti mundur. Dalam arti gitu. Nah, jadi bayangkan Bang Maxi, ya. Darah-darah Anda itu tercium darah yang sangat positif terus. Terima kasih Mbak Ra. Jadi itu Mbak, jadi mereka mungkin mengharapkan saya datang ke Meter G ini untuk nyerang-nyerang. Makanya Yamin saya ajak ke sini, mundur dia. Saya ngajak gitu, Mr. G, jujur aja. Tapi kalau Yamin cocoknya sama itu, iya, Yamin cocoknya sama si Pirang, Kak. Udah cocok itu si Yamin. Jadi teriak-teriak ngomong. Bang Maxi, Bang Os, saya kalau saya nyerang orang, karena aku nggak cocok ya sependapat, jadi ya saya begini. Ya, jadi kalau Mr. Jilet tadi saya siang itu, saya udah lama dengan mereka semenjak saya bilang semenjak saya tersesat di Mr. G. Jadi mereka bilang selamat datang, tapi mereka ledek saya itu.
Nah, tapi ternyata saya lihat Sil agak adem gitu kan loh. Kok saya langsung agak kok nggak biasa kan berapi-api tuh. Kalau Mbak Orsida lihat tadi kan begitu. Saya padahal udah siap juga. Aku lewat lah. Nah, cuma saya punya prinsip. Saya terangkan apa yang mereka apa namanya, yang mereka yakini. Saya bilang ya, bagi Emang saya. mau nerima Bang? Kayaknya susah nerima ya. Tapi tadi memang ada. Tapi kalau ada memang hal yang memang masih dipertahankan, cuman nggak menggebu-gebu. Biasanya kan menggebu-gebu tuh si pendekar satu itu. Tapi bagi saya nggak peduli sih. Mau siapapun, kalau memang nggak benar, saya tabrak. Itu aja bagi saya. Bang, Menurut argumen kok ya. ada lagi? Siapa lagi tuh pendekar satu? Baru denger aku. Ya ibaratnya mereka anggap mereka pendekar kan, pendekar mereka. Jadi, nah saya tipikal jujur aja. Mbak Fit tahu lah, kita orang sana kan kalau siapa mau kendalikan kita nggak bisa kecuali Nggak benar. bisa, iya betul. Kalau benar, ya. Tapi nggak benar, saya nggak peduli. Saya tahu Betul. mereka mengagungkan mereka. Terus terang aja, bagi saya begitu. Jadi makanya tadi tapi tadi saya bersyukur juga. Saya bersyukur karena takutnya saya terpancing kan. Takut kalau sampai Sil agak keras, saya pasti darah saya mendidih pasti. Nah saya jaga itu, tapi saya bersyukur. Alhamdulillah puji Tuhan saya nggak dikerasin oleh mereka. Saya juga santai gitu kan. Saya bersyukur juga. Ya mungkin karena sudah mulai insaf barangkali ternyata. Oh enggak Bang, enggak mungkin insaf. Itu Enggak barangkali. karena kalau ada konfrontasi, citranya misalnya nih dia kalah argumen, citranya kan jelek di mata yang itu di room itu, nggak mungkin dipertaruhkan menurut saya ya, karena kan Oh, lagi dipuja-puja dia. tadi enggak sih, mungkin karena dia juga tahu kan saya juga dulu salah satu pengacara tim Peggy Setiawan, terang aja. Dia tahu itu. Dia tahu persis banget. Saya di tim itu. Makanya jadi Kayak ya, enggak, suaranya Bu Juan ini kok kayak dokter Lita Gading ya suaranya, kayak enggak asing. Kan. Saya dari Solo Bu, kalau Bu Lita di Jakarta atau di mana ya? Oh, persis Bu Lita. Mirip aja mirip. jadi kawan-kawan saya anggap, Bang Ho, saya anggap kok agak udah insaf kali ya. Mungkin begitu. Jadi Bukan insaf, taubat. kan Bang Hos, Ya, lebih ke situ, nggak mau konfrontasi. ya kan Bang Hos tadi sempat nonton kan, sempat lihat. Saya sempat lihat Mr. G di bawah. Terus Yamin sempat komen juga kan, wah ada Mr. G itu kan gitu kan. Bagi saya sekali lagi rekan-rekan ya, kalau benar saya dukung, kalau salah nggak bisa, itu saya, gitu loh, Bang Nir ya, itu penting saya nggak akan terpengaruh, walaupun katakanlah ya jangankan mau dibayar, kalau nggak benar saya nggak mau saya, apalagi ini nggak dibayar kan gitu logikanya. Tujuan saya untuk memberikan edukasi hukum saja, sebetulnya itu poinnya. Tapi beliau juga minta lagi tambah sih. edukasi di Komalnya loh Bang. Ya, Beliaunya juga lagi edukasi di Komalnya, ngomongin soal, makanya tadi saya tanya soal barang bukti, karena itu yang digembar-gemborkan. Disuruh menanyakan di pengadilan nanti saat sidang, suruh tanya terus soal barang bukti. Ke pengikutnya dia bilang begitu. tadi saya udah Tanyakan. bantah. Tadi saya udah bantah barang bukti itu ketika dengan Sil, saya udah bantah itu. Tapi saya nggak tahu mereka terima atau tidak. Yang jelas saya udah bantah. Kemudian saya turun. Saya udah bantah itu. Bu Jian, tadi kan ada Prof Emran di sini sudah dijelaskan terkait barang bukti. Iya, saya dengerin. Tapi memang itu masih digembor-gemborin. Semalam tadi saya gabung, kayaknya begitu saya turun, saya ke Komal ini, Mister. Itu kan kejadian dari sore ya, sore dia gaung-gaungin soal barang bukti, sama ada satu lagi apa ya, yang dipertanyakan itu soal, pokoknya ini mesti bebas demi hukum katanya. Oh, Kriminalisasi. batasnya waktu Ya, penahanan. kriminalisasi betul. Kriminalisasi. Oh, Ada 3 poin. Satu lagi apa ya, Bang? Bang Ci, ada 3 poin. Ada 3 poin memang. Satu, kriminalisasi. Itu tadi 3 poin inti saya lihat tadi siang itu ya. Kemudian tadi yang penangguhan penahanan sudah dikabulkan. Oh ya, sama barang bukti. Sama barang bukti yang tidak sah. Betul. Tapi kalau penangguhan apa tadi yang terkait penangguhan penahanan saya malas bahas itu. Karena
faktanya kan hakim sudah menyatakan. Tapi kalau untuk barang bukti, saya sempat argumen dengan mereka, termasuk yang batas limit waktu. Dan saya menyatakan ke mereka juga, saya tegas menyatakan mereka, saya bilang, saya berdasarkan saksi ahli. Berdasarkan transaksi ahli 2 atau ahli bahasa dan ahli pidana, unsur-unsur pidana 369 27B sudah masuk itu barang. Saya bilang, tapi semua itu saya kembalikan kepada majelis hakim. Saya tidak bisa mendahului majelis hakim karena offside saya. Tapi tadi dia bilang kalau secara penangguhannya itu secara normatif memang sesuai semua, tapi kok bisa tega-teganya begitu gitu loh, punya masalah begitu gitu. Betul, Bu Juan sempat lihat. Itu karena setelah saya terangkan, kemudian yang ngikutin yang pasal 24, 25, 26. Oh, berarti abang masuk sebelum saya, ya? Saya udah duluan kupas itu, makanya dia ngikutin. Dia nggak pungkiri memang. Kalau soal itu ya, kan saya kupas itu 25, 26, 24, 25, 26, 29. Clear itu. Tapi kalau barang bukti, saya juga sempat jelaskan. Bagi saya sih nggak penting mereka mau terima atau tidak. Saya jelaskan aja sesuai dengan pengetahuan hukum saya. Lalu saya turun karena udah 1 jam lebih itu saya dengan mereka. Cuman yang menarik saya lagi tunggu. Wah, kok nggak diserang, nggak frontal nih kawan-kawan ini. Ada apa? Saya juga agak jujur aja. Lah, Berani bang, kalau saya yang naik pasti diserang. kan RD Lau ada. Sil itu tahu, saya juga dulu saya pernah nyerang habis-habisan sama RD Lau, dia tahu, Sisil. Kasus Agus itu loh, Agus sedih itu ya. saya pernah serang habis-habisan, jujur aja. Pindah-pindah tuh Kak Sil kan pindah-pindah tuh dari Novi Saya pindah tahu, ke sini, ya. pindah ke sini. Tapi poinnya begini, rekan-rekan, bahwa sebelum saya turun Bang Os ya, dan teman-teman, prinsipnya kayak begini, sebetulnya ketika kita berbuat kesalahan itu manusiawi lah, apalagi lawyer, manusiawi. Kemudian statement kita kemudian tidak bisa dibuktikan, salah, itu juga manusiawi. Tetapi ketika ada orang mempertahankan kesalahan itu, maka saya bilang dia paling bodoh sedunia. Itu prinsip Bang Os. Jadi kalau ada Kalau orang mempertahankan kesalahan itu, maka dia paling bodoh justru. Demikian teman-teman. So, Bang Os, izin saya turun ya. jangan dulu lah, ini masih ada Bu Fitri kok. Sorry teman-teman. Mbak Fitri, terima kasih. Mbak Fit ya. Terima kasih juga. Sampai besok ya. Bang Nir, Ngomong sampai lagi besok. ya. Bang Nir ya. Mbak Juan, terima kasih semua. Siap, Selamat malam. sama-sama Assalamualaikum. Bang Maksi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat semuanya. Iya, selain Bang Maksi sebetulnya ada satu lagi Mr. G yang sadar, yaitu Bang Sultan Bojong. Sultan Bojong juga dulunya ke sana, tapi kemudian sadar dan kembali. Iya, sudah jalan-jalan ke sini juga, tapi melihat pesona Mr. Zia. Haha. Ya, Banyak yang sadar berarti ya sekarang ya. Mister Wah, kan ditantang insya Allah juga, tidak, kenapa iya. nggak mau Mister? Nah, siapa? Itu beliau. Saya kasih tahu sekarang, kalau ibu dipanggil sama orang gila mau nggak? Kan ditantang debat tanpa buku, tanpa handphone. Enggak, saya tanya sama ibu, kalau ibu dipanggil sama orang gila mau datang nggak? Nanti Enggak. iya nanti kalau diomongin terus mencak-mencak terus langsung disebut B2 loh, gimana rasanya coba? Ya nggak? Mendingan tidak bersentuhan, jangan ngasih panggung. Di sini tempatnya apa namanya orang-orang waras. Jadi saya sudah balas juga itu. Berarti Bu Juan ini pengen kalau saya berdebat sama dia. Bukan, maksud saya kan dia yakin banget itu argumennya gitu kan. Nah Mr. Z kan waras, maksud saya barangkali bisa bikin dia bertobat, bikin waras. Nggak bisa, kalau dia ini harus ke rumah sakit. Nggak bisa, saya nggak sanggup. Saya sudah bilang di situ, mohon maaf saya nggak sanggup, ampun. Dia Kalau orang orang Jawa bilang mboten mawon gitu. Nah ya Bu, solonya mana Bu?
Deket Pak Jokowi kurang lebih 5 kilo kali ya. Jangan bilang dekat Pak Jokowi. Sebut Dalamnya ininya. Pak Jokowi, deket rumahnya Pak Jokowi. Bukan jalannya. Daerah Mojosono, Bang, dekat rumah sakit Uun. Oh, Mojokerto. Kalau jalan Lawean jauh dari situ. Dekat-dekat Solo nggak ada yang jauh, dari ujung ke ujung paling 30 menit. Lawean paling 20 menit. Ya, kadang-kadang saya mengajar Jalannya di cuma sana. Slamet Riyadi. Siapa Saya- yang di Lawean, Mister? Saya kadang-kadang mengajar di sana. Oh, info-info kalau di Solo saya ini kita makan sate mardi. Aku nggak mau nanti dimarahin sama suaminya ibu. Aman. Oh, nggak Aman, mau. aman. Ya kan Apalagi saya nggak aman. sendiri, Mister. Saya temenin Mr. Ji. Saya temenin Mr. Ji. Saya ajak Ya, ini kuliner saya- di Solo itu yang menarik kulinernya. Kalau di Solo pada info. Kak Fit jarang ke Solo ya? Pernah Bagaimana sih. bagaimana infonya? Ya DM. Oh, WA ya boleh. saya kadang-kadang di sana ngajar di salah satu universitas di Jalan Lawean. Lawean itu dulu tempat batik-batik, Mister. Dulu juragan batik semua. Ya. Jalan pokoknya Lawean kan ada Dokter Wahidin kan. Ya, betul. Nah, di situ ada kampus. Ada kampus terbesar seluruh Indonesia di situ. Kampus apa? Lawean. Bentar. Oh, dari di situ. Tahu. Di perempatan itu ya? Oh, ya. Saya ngajar di situ. Rutin berapa bulan sekali, Mister? Saya 1 minggu 2 kali. Wow. Naik pesawat atau naik mobil? Naik mobil sendiri lah. 7 jam. Saya di Surabaya, Solo. Unuska. Solo. Kalau pada ke Solo kulinernya yang enak, sate. Saya tunjukin yang enak-enak. Tujuan enak itu loh di Radia Ada tuh, Pustaka, ada saya di pernah di Pusat. Solo makan soto apa ya yang terkenal itu? Oh, Soto Setiap pagi itu. soto gading. Iya benar, soto gading ya. Nah, soto gading itu ada beberapa Kak Fit. Kalau yang gading 1 itu yang langganannya